Saat suami diangkat jadi P3K, dia tega menceraikanku dan membuangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan. Udara lembab menyelimuti rumah kecil di ujung gang sempit. Dari dapur, terdengar suara gemericik air dan aroma tumisan bawang yang memenuhi ruangan. Nadia, perempuan berhati lembut itu, berdiri di depan kompor tua dengan daster lusuh dan wajah lelah, namun tetap menebar senyum. Di dalam rumah mungil berdinding semen tak dicat itu, hidupnya berpacu antara waktu, kesabaran, dan tanggung jawab. Anak sulungnya, Aira, duduk di ruang tamu sambil mengikat tali sepatu. "Bu, uang jajan Aira berkurang lagi ya?" tanyanya polos. Nadia berhenti mengaduk tumisan, menatap wajah kecil itu dengan senyum yang ia paksakan agar terlihat tenang. "Iya nak, nanti kalau mama sudah terima honor bulan ini, mama tambah lagi. Sekarang sabar dulu ya." Aira mengangguk, meski ia tahu artinya mereka sedang kekurangan. Naila, adiknya yang masih balita, berlari kecil sambil memeluk kaki ibunya. Tertawa riang tanpa tahu beratnya beban di pundak sang ibu. Sementara itu, di depan rumah, Rizal sedang memperbaiki motornya. Ia bekerja serabutan, kadang tukang bangunan, kadang sopir tetangga, kadang tidak bekerja sama sekali. Tangan dan wajahnya hitam terkena oli. Tapi di matanya tersimpan rasa letih dan malu karena tak mampu menafkahi keluarga sebagaimana seharusnya seorang kepala rumah tangga. "Mas, sarapan dulu," panggil Nadia lembut sambil meletakkan piring berisi nasi, tempe goreng, dan sambal di atas meja kecil. Rizal menatap sekilas, lalu menjawab datar. "Iya, bentar." Nadia menunggu. Ia tahu suaminya bukan pemalas, hanya saja hidup belum berpihak. Banyak kali Rizal melamar pekerjaan, namun selalu gagal. Kadang karena pendidikan yang rendah, kadang karena usia yang dianggap tak produktif lagi. Siang itu, setelah Rizal pergi mencari kerja, Nadia berangkat ke sekolah tempatnya mengajar. Ia naik sepeda tuanya menyusuri jalan berbatu, melewati persawahan yang menguning. Di sekolah, ia disambut tawa anak-anak yang memanggilnya Bu Nadia. Meski hanya guru honorer dengan gaji kecil yang sering telat dibayarkan, Nadia selalu memberi pelajaran dengan hati. "Bu, kalau besar nanti aku mau jadi guru kayak ibu," kata salah satu muridnya. Nadia tersenyum haru. "Kalau kamu rajin belajar, kamu pasti bisa. Guru itu nggak kaya harta, tapi kaya hati," jawabnya. Namun begitu pulang, kenyataan kembali menamparnya. Di meja dapur hanya tersisa uang receh di dalam kaleng bekas biskuit. Ia menatapnya lama, lalu menarik nafas panjang. Ia harus membayar listrik, uang sekolah, dan cicilan motor bulan ini. Ia memegang foto keluarganya yang tergantung di dinding, lalu berbisik pelan. "Tuhan, tolong kuatkan aku. Aku hanya ingin mereka tetap makan dan bahagia." Malamnya ketika Aira dan Naila sudah tertidur, Nadia duduk di teras rumah dengan segelas teh yang sudah dingin. Rizal duduk di sebelahnya, diam, matanya kosong menatap jalan. "Mas, besok aku ngajar tambahan. Kepala sekolah bilang ada program baru, lumayan buat nambah uang belanja," kata Nadia mencoba memecah keheningan. "Kerja terus ya kamu sekarang? Aku ini masih berguna atau enggak sih?" Rizal membalas dengan suara serak.
Nadia tertegun. Mas, aku cuma ingin bantu. Aku tahu Mas juga capek cari kerja. Aku cuma gak mau kita kekurangan. Tapi aku ini suami kamu, Nat. Harusnya aku yang biayai kamu, bukan kamu yang banting tulang terus. Nadia menunduk, menatap jemarinya yang gemetar. Ia tak ingin berdebat, tak ingin memperpanjang perih. Ia hanya ingin kita tetap bisa makan bareng kayak dulu. Ujarnya lirih. Rizal tak menjawab. Ia menatap ke arah anak-anak yang terlelap di dalam rumah kecil itu. Hatinya terasa ditusuk rasa bersalah, tapi juga terluka oleh egonya sendiri. Malam semakin larut, suara jangkrik diterdengar bersahut-sahutan di luar jendela. Nadia menatap langit, mencari bintang, tapi malam itu awan menutup semuanya. Dalam diam, ia berdoa agar besok masih ada rezeki, agar Rizal tetap sabar, dan agar keluarganya tetap utuh. Ia tak tahu, doa itu kelak akan menjadi pengikat terakhir sebelum badai besar datang mengguncang rumah kecil mereka. Pagi itu matahari baru saja naik di balik pepohonan. Nadia duduk di ruang tamu sederhana sambil memegang ponselnya yang getarannya membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia membuka pesan dari situs resmi pemerintah. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar membaca deretan huruf yang selama ini ia nantikan. Selamat, Anda lulus seleksi administrasi P3K. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Seluruh perjuangan begadang, mengajar sambil mengurus 2 anak, menahan kantuk di tengah malam untuk mengerjakan berkas, kini terasa terbayarkan. Ia menatap foto anak-anaknya yang menempel di dinding kusam ruang tamu, lalu berbisik lirih. Ini untuk kalian, Nak, supaya Mama bisa memberi masa depan yang lebih baik. Ketika Rizal pulang sore itu, Nadia menyambut dengan senyum lebar. Mas, aku lulus administrasi P3K, katanya penuh semangat memegang tangannya erat. Rizal sempat tersenyum, tapi senyum itu tak bertahan lama. Ia hanya mengangguk singkat. Oh ya, baguslah. Jawabnya datar sambil menaruh helm dan membuka sepatu. Nadia tidak menyadari perubahan kecil di wajah suaminya. Dalam hati Rizal, ada sesuatu yang bergejolak, campuran antara bangga dan takut. Bangga karena istrinya berhasil, tapi juga takut kehilangan kendali atas rumah tangga. Ia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri, perlahan tersisih oleh cahaya keberhasilan istrinya. Malam itu, Nadia duduk di meja belajar sederhana yang juga menjadi tempat anak-anak menggambar. Ia membuka laptop tua milik sekolah, mempelajari materi ujian seleksi tahap berikutnya. Aira dan Naila tertidur di sampingnya, sementara Rizal menatap dari kursi ruang tengah, rokok di tangan, mata penuh resah. Tidur, Nat, udah malam, katanya lirih. Sebentar lagi, Mas, aku mau belajar sedikit lagi, biar nggak gagal, jawab Nadia dengan nada lembut tanpa menoleh. Rizal hanya mengangguk, tapi dalam hatinya terasa sesak. Ia merasa kalah, merasa tidak lagi dibutuhkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sibuk. Nadia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, menyapu, lalu bersiap ke sekolah. Sepulang mengajar, ia mengantar anak-anak les gratis di masjid dan malamnya belajar untuk tes tahap berikutnya. Waktu tidurnya makin berkurang, tapi semangatnya tidak pernah padam. Sementara itu, Rizal mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan proyek yang belum selesai. Kadang ia hanya diam di teras, menatap Nadia yang sibuk di depan laptop sambil membantu Aira menghafal pelajaran. Di benaknya muncul pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apakah dia masih butuh aku? Suatu malam, saat Nadia sedang mencatat soal latihan, Rizal tiba-tiba berkata dengan nada setengah kesal. Kamu tuh gak penggak capek kerja terus, anak-anak juga butuh kamu loh. Nadia menoleh, menatap suaminya yang tampak murung. Aku capek, Mas, tapi kalau bukan aku, siapa lagi? Kita butuh uang buat bayar kontrakan, buat sekolah anak-anak. Dulu aku juga kerja, Nat, tapi kamu kayak gak percaya aku bisa cari rezeki, sahut Rizal, nada suaranya meninggi. Nadia terdiam. Aku gak pernah gak percaya, Mas. Aku cuma pengen bantu, ucapnya pelan.
Sejak malam itu, rumah mereka jadi lebih sunyi. Rizal makin jarang bicara, Nadia pun lebih banyak diam. Namun, setiap kali ia melihat dua anaknya tertawa di pagi hari, semangat itu kembali muncul. Ia percaya semua perjuangannya akan berbuah manis. Di sekolah, nama Nadia mulai dikenal. Kepala sekolah memujinya karena dedikasi tinggi. Rekan-rekan kerja pun kagum dengan ketegunannya. Tapi setiap kali ia pulang membawa kabar baik, Rizal semakin menjauh. Pernah suatu sore, tetangga menyanjung Nadia di depan rumah. "Wah, bu guru kita bentar lagi jadi pegawai Nadia. Hebat banget Bu Nadia." Nadia tersenyum sopan, tapi pandangannya sempat melirik ke arah Rizal yang sedang mencuci motor. Tatapan Rizal dingin, tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Nadia duduk di samping tempat tidur, menatap punggung suaminya yang membelakanginya. Ia ingin berbagi kebahagiaan, tapi setiap kali mencoba bicara, selalu berakhir dengan suasana dingin. Dalam kesunyian itu, Nadia hanya berbisik dalam hati. "Tuhan, jangan biarkan perjuanganku memisahkan kami. Aku hanya ingin keluarga ini tetap utuh." Namun, yang tak ia tahu, di hati Rizal, api kecil rasa iri dan kehilangan mulai tumbuh. Api itu kelak akan membakar seluruh kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Pagi itu udara masih dingin ketika Nadia berdiri di depan cermin mengenakan seragam barunya. Ada rasa haru yang menyesak di dadanya. Seragam itu bukan sekadar pakaian kerja, tapi simbol dari perjuangan panjang. Dari setiap tetes keringat dan doa di malam hari. Ia menatap bayangannya sendiri sambil tersenyum kecil. Akhirnya aku berhasil juga. Di dapur, Aira dan Naila sedang makan roti yang Nadia beli dari gajinya bulan lalu. Suasana rumah tampak hangat, namun hanya sesaat. Rizal tidak di sana. Sudah 3 hari ia tidak pulang dengan alasan sedang mengerjakan proyek di luar kota. Awalnya Nadia percaya, ia tahu suaminya sedang berjuang dan ia tak ingin menambah beban dengan kecurigaan. Tapi semakin hari, alasan Rizal semakin tak masuk akal. Siang itu Nadia mendapat pesan singkat dari Rizal. "Aku nggak bisa pulang minggu ini, kerjaanku numpuk, jangan nanya-nanya." Pesan itu dingin, tidak ada kata rindu, tidak ada tanya tentang anak-anak. Nadia menatap layar ponselnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia menatap 2 anak perempuannya yang sedang bermain di lantai, lalu memaksakan senyum. "Ayah lagi kerja, Nak. Biar nanti kalau pulang, ayah bisa beliin kalian hadiah." Aira mengangguk, sementara Naila hanya tertawa kecil. Mereka percaya, hanya Nadia yang tahu bahwa di balik senyumnya ada ketakutan yang mulai tumbuh perlahan. Beberapa hari kemudian di sekolah rekan-rekannya memberi selamat atas pengangkatan resminya sebagai guru P3K. Semua tampak bahagia, kecuali Nadia yang merasa kosong di dalam. Ia ingin berbagi kabar itu dengan suaminya, tapi setiap kali menelpon, panggilannya hanya berujung nada sambung tanpa jawaban. Malam hari, saat semua sudah tertidur, Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah Rizal di foto itu tampak tersenyum bahagia, sangat berbeda dengan sosok yang kini jarang pulang dan semakin dingin. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Rizal hanya lelah, mungkin sedang berjuang. Tapi firasatnya berkata lain, ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Waktu berlalu, Rizal semakin jarang pulang. Jikapun datang, ia hanya duduk diam di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya, lalu tidur tanpa banyak bicara. Nadia mencoba bertanya, tapi selalu dibalas dengan nada ketus. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada masalah di kerjaan?" "Udahlah, jangan ikut campur urusan aku. Kamu sibuk aja sama kerjaanmu tuh," jawab Rizal tanpa menatap. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di dada Nadia. Ia hanya diam, menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan anak-anak yang sedang belajar di ruang sebelah. Suatu sore, Aira pulang sekolah sambil bertanya polos. "Bu, teman-teman Aira bilang ayahnya mereka sering antar jemput. Kenapa ayah nggak pernah jemput Aira lagi?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam lama.
Ia tak tahu harus menjawab apa. Ayah lagi kerja keras sayang, biar nanti kita bisa beli rumah sendiri. Ucapnya pelan, meski hatinya bergetar. Di sisi lain, Rizal hidup dalam dunia yang berbeda. Di proyek tempatnya bekerja, ada seorang perempuan bernama Sinta, janda muda yang ramah, supel, dan pandai mengambil hati. Awalnya mereka hanya sering berbincang ringan, lalu mulai makan siang bersama. Sinta sering memuji Rizal, sesuatu yang sudah lama ia tak dengar dari Nadia. Mas Rizal tuh rajin banget ya, jarang ada laki-laki sebaik Mas Rizal sekarang ini, kata Sinta sambil tersenyum. Kata-kata itu bagi Rizal terasa seperti air di tengah padang gersang. Ia merasa dihargai, dianggap. Perasaan yang perlahan menubuhkan candu. Ia mulai mencari alasan untuk tetap di proyek lebih lama. Menghindari rumah, menghindari kenyataan bahwa istrinya kini punya penghasilan tetap dan semakin dihormati oleh banyak orang. Suatu malam, ketika Sinta menawarinya makan malam di warung kecil dekat proyek, Rizal ragu. Tapi ketika melihat senyum lembut perempuan itu, ia tak sanggup menolak. Makan malam sederhana itu menjadi awal dari jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Nadia. Dalam setiap tawa kecil yang ia bagi dengan Sinta, ada satu luka baru yang tumbuh di hati istrinya yang setia menunggu di rumah. Di rumah, Nadia semakin sering duduk sendiri di teras. Angin malam berhembus lembut membawa suara jangkrik, tapi di hatinya hanya ada sunyi. Ia menggenggam ponsel, menatap nama Rizal di layar, ragu untuk menekan tombol panggil. Ia takut mendengar suara yang dingin, takut tahu kenyataan yang sebenarnya. Dalam hati kecilnya, Nadia masih berdoa, "Ya Allah, jika ada yang berubah dalam dirinya, jangan biarkan aku kehilangan kekuatan untuk tetap mencintai." Namun cinta yang ia jaga dengan doa dan kesabaran perlahan mulai dikikis oleh jarak, oleh waktu, dan oleh perempuan lain yang membuat suaminya berasa lebih dihargai. Malam semakin larut. Di rumah kecil itu hanya suara napas Aira dan Naila yang tertidur lelap. Nadia menatap langit yang gelap dari balik jendela. Ia tak tahu, di waktu yang sama, Rizal sedang duduk berdua dengan Sinta di tepi jalan proyek. Tertawa ringan, tawa yang sudah lama ia tak dengar dari suaminya sendiri. Hari itu sore turun perlahan, cahaya matahari menembus jendela rumah kecil yang kini terasa begitu dingin. Nadia baru saja pulang dari sekolah, masih dengan seragam coklat tuanya yang sedikit kusut. Ia membawa kantong belanja berisi sayur dan sedikit ikan asin, hasil dari sisa uang belanja yang ia sisihkan agar anak-anak tetap bisa makan dengan layak. Di ruang tamu, Rizal sudah duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Wajahnya kaku, tanpa senyum. Begitu Nadia masuk, tatapannya langsung tajam. "Kamu dari mana aja?" tanyanya datar. "Dari sekolah, Mas. Tadi ada rapat tambahan soal kegiatan siswa," jawab Nadia hati-hati. Rizal hanya mendengus. "Alasan, rapat terus setiap hari. Emangnya kamu pejabat?" Nada suaranya membuat Nadia terdiam. Ia tahu suaminya sedang sensitif tapi tidak tahu bagaimana cara menenangkannya lagi. "Mas, aku cuma..." "Udah, gak usah banyak alasan. Kamu sekarang udah kerja tetap ya, udah merasa hebat," potong Rizal dengan suara yang mulai meninggi. Aira yang sedang mengerjakan PR di ruang tengah langsung menoleh. Naila memeluk bonekanya, menatap kedua orang tuanya dengan ketakutan. Nadia menatap anak-anaknya sekilas lalu berusaha menurunkan nada suaranya. "Mas, jangan di depan anak-anak. Aku gak merasa hebat. Aku cuma mau bantu," ucapnya pelan. Tapi Rizal seperti kehilangan kendali. Ia berdiri, menatap Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan penuh kecurigaan. "Bantu? Kamu pikir aku butuh bantuan kamu? Aku masih bisa kerja, Nat. Aku ini laki-laki, bukan pengangguran yang hidup dari gaji istri." Kata-kata itu seperti cambuk di dada Nadia. Ia ingin menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah bermaksud menyaingi, tapi suaranya tercekam. "Mas, aku tahu kamu bisa kerja. Aku nggak pernah..." "Udah cukup. Aku muak ngeliat kamu sibuk sendiri, pulang sore, kadang lembur. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngapain di luar sana?" Nadia membeku. "Ngapain maksud Mas?" Rizal mendekat. Nada suaranya menurun tapi tajam. "Siapa yang tahu? Sekarang kamu punya uang sendiri. Nggak perlu aku kan? Semua kamu atur.
Semua kamu putuskan. Aku ini apa di rumah ini? Hiasan. Aira yang mendengar itu mulai menangis pelan. Ayah, jangan marah sama mama, katanya dengan suara kecil. Tapi Rizal malah menatap putrinya dengan kesal. Masuk kamar, jangan ikut campur urusan orang tua, bentaknya. Tangisan Aira pecah. Naila ikut menangis sambil memeluk kakaknya. Nadia tak kuat lagi menahan air matanya. Mas, tolong, jangan bentak anak-anak. Mereka nggak salah apa-apa, katanya sambil menahan isak. Rizal menghentakkan kakinya. Udah, aku capek dengar suara kamu. Setiap hari kamu ngatur, kamu sok sabar, tapi aku tahu kamu cuma merasa lebih tinggi sekarang. Nadia menunduk. Ia tak ingin membalas. Dalam hatinya, ia tahu Rizal bukan benar-benar marah karena masakan atau uang. Ia marah karena merasa tersingkir, karena egonya terluka. Tapi Nadia juga manusia. Ia lelah. Ia menatap suaminya yang dulu selalu ia hormati. Kini berubah jadi sosok asing yang ia tak kenali lagi. Mas, dulu kita berjuang bareng. Aku kerja bukan buat ngalahin emas, tapi buat bertahan hidup. Aku cuma mau anak-anak punya masa depan. Suaranya bergetar, tapi masih lembut. Rizal terdiam sejenak, tapi matanya tetap keras. Masa depan? Kalau gitu jalanin aja hidupmu sendiri. Aku gak mau dibilang numpang digaji istri. Ia mengambil jaketnya, membuka pintu dan keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup keras meninggalkan keheningan yang hanya diisi oleh suara tangisan anak-anak. Nadia berlari ke arah mereka, memeluk erat tubuh Aira dan Naila yang gemetar ketakutan. Udah nak, jangan takut. Ayah cuma capek, ucapnya dengan suara serak meski air matanya mengalir deras. Aira memeluk ibunya semakin erat. Mama, ayah marah karena Aira ya? Nadia menggeleng cepat, mencium kening anaknya. Bukan sayang, ayah cuma lagi bingung. Tapi mama janji semuanya akan baik-baik aja. Namun dalam hatinya, Nadia tahu janji itu hanyalah menghiburan. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam rumah itu mulai retak kecil yang setiap hari makin melebar. Setiap malam, keheningan terasa lebih menusuk. Setiap pagi, sapaan Rizal makin dingin. Suatu malam, Nadia terbangun karena mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Rizal pulang dalam keadaan mabuk ringan. Matanya merah, langkahnya goyah. Ia masuk tanpa bicara, melempar jaket ke kursi, lalu tidur begitu saja di lantai ruang tamu. Nadia berdiri di ambang pintu menatap suaminya yang terlelap dengan wajah letih. Ia menutup mulut, menahan tangis. Dalam hati kecilnya, Nadia berdoa lirih. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini tanda bahwa cinta kami mulai hilang, tunjukkan aku jalan melindungi anak-anakku. Malam itu, hujan turun perlahan menetes di atap seng rumah mereka. Suara itu berpadu dengan isak yang Nadia tahan dalam diam. Isak seorang istri yang masih mencintai suaminya, meski perlahan disakiti oleh cinta yang sama. Malam itu, hujan turun deras. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Nadia baru saja menidurkan Aira dan Naila, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, di atas meja, ponsel Rizal bergetar berkali-kali. Awalnya ia ragu untuk melihat, tapi perasaan tak tenang yang sudah berhari-hari menghantui membuat tangannya bergerak sendiri. Ia membuka layar ponsel itu, dan hatinya langsung terhempas saat membaca pesan di dalamnya. Sayang, makasih ya udah ngantar aku pulang tadi. Kamu beneran beda dari suami-suami lain, Rizal. Ada emotikon hati di akhir kalimat. Nama pengirimnya Sinta. Jari Nadia bergetar. Pesan lain terus muncul. Semuanya penuh kata manis. Seolah antara dua orang yang sudah lama saling memiliki. Aku kangen kamu. Besok jangan lupa sarapan ya. Aku bikinin kalau kamu sempat mampir. Dan yang paling menghancurkan, kalau kamu beneran ninggalin dia, aku siap nemenin kamu. Asal jangan ragu lagi. Nadia nyaris tak bisa bernapas. Matanya kabur oleh air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia menutup ponsel itu dengan gemetar, membeluk dirinya sendiri di tengah ruang tamu yang terasa semakin sunyi. Semua perjuangan, semua kesabaran yang ia tanam selama ini seolah lenyap dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, Rizal pulang. Bau parfum asing menyertai langkahnya. Wangi yang tak pernah dipakai sebelumnya. Nadia berdiri di ambang pintu, menatap suaminya yang kini tak lagi ia kenali.
Mas, siapa Sinta? Suaranya bergetar hampir tak terdengar di antara deru hujan. Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu buka ponselku? Nadia menatapnya dengan air mata yang masih menetes. Aku cuma pingin tahu, kenapa Mas berubah? Kenapa Mas tega begitu sama aku? Rizal berjalan ke arah meja, menaruh tas, lalu menatapnya dengan pandangan datar. Kamu gak ngerti, Nad. Aku capek hidup kayak gini. Kayak gini gimana, Mas? Kita udah mulai bangkit. Aku kerja buat bantu, bukan buat sengi Mas. Bantu? Kamu pikir aku butuh dikasihani? Sekarang kamu yang punya gaji. Kamu yang di atas. Aku cuma beban, kan? Enggak, Mas. Aku nggak pernah ngerasa gitu. Aku cuma pingin kita jalan bareng lagi kayak dulu. Aku masih cinta, Mas. Rizal tersenyum miring. Tapi senyum itu lebih seperti luka. Cinta nggak bisa bayar tagihan, Nas. Cinta nggak bisa bikin aku dihormati. Sekarang kamu kerja. Kamu punya penghasilan. Aku cuma suami gagal yang hidup dari sisa penghasilan istri. Nadia menatapnya dengan air mata yang makin deras. Jadi, karena itu Mas dikasapa perempuan lain. Karena harga diri Mas. Risa menunduk sejenak, lalu berkata pelan tapi tajam. Sinta tahu cara hargain aku. Dia nggak ngatur, nggak nyalain, nggak ngelawan. Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Sinta, perempuan itu yang bikin Mas lupa sama rumah ini, sama anak-anak. Rizal tak menjawab. Ia hanya berjalan ke lemari mengambil beberapa pakaian. Gerakannya tenang tapi dingin. Mas mau kemana? Gak tahu. Yang jelas malam ini aku gak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Mas, ini rumah kita. Rumah yang kita bangun bareng. Rizal menatapnya dengan ekspresi datar. Kita? Rumah ini aku yang cari. Aku yang bayar cicilannya. Sekarang kamu punya penghasilan. Kamu bisa cari tempat sendiri, kan? Kata-kata itu membuat lutut Nadia lemas. Ia berusaha tetap berdiri, tapi tubuhnya goyah. Aira yang mendengar suara ribut keluar dari kamar sambil mengucek mata. Mama, ayah kenapa marah? Naila mengikuti di belakang, memeluk kaki ibunya. Rizal menetap mereka, sekilas tapi tak berbicara. Ia hanya mengambil kunci motor dan melangkah keluar. Mas, jangan begini, demi anak-anak. Kita bicarakan baik-baik, Mas. Suara Nadia hampir tak keluar lagi. Rizal menoleh sebentar, lalu berkata dengan dingin. Aku udah mutusin. Aku gak mau hidup terus gini. Aku gak mau jadi bayangan istri sukses. Pintu tertutup keras, meninggalkan Nadia yang terduduk di lantai, memeluk dua anaknya yang menangis ketakutan. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menumpahkan duka yang selama ini ia tahan. Aira memegang pipi ibunya yang basah. Mama, jangan nangis. Nanti ayah pulang lagi, kan? Nadia tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk, meski di hatinya ada perasaan hampa yang begitu besar. Malam itu, di bawah atap rumah yang dulu dibangun dengan cinta dan keringat bersama, Nadia sadar, cinta bisa pudar, tapi luka yang ditinggalkan akan melekat selamanya. Ia memeluk anak-anaknya semakin erat, mencoba menghangatkan tubuh mereka yang menggigil. Sementara di luar sana, Rizal berjalan menjauh, membawa serta pengkhianatan yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Hujan malam itu turun tanpa ampun, seolah langit pun ikut menangis menyaksikan kehancuran rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta. Nadia berdiri di depan pintu rumahnya dengan tubuh menggigil, memeluk Naila yang tertidur di pangkuannya. Di tangan satunya, ia menggenggam koper kecil berisi pakaian seadanya. Di belakangnya, Aira berdiri kaku sambil menatap lantai. Wajah mungilnya sudah penuh air mata. Di hadapan mereka, Rizal berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Udah Nat, gak usah nangis lagi. Kamu yang minta cerai, kamu yang keluar. Aku gak maksa. Katanya datar, seolah perpisahan ini hanyalah urusan ringan tanpa makna.
Suara hujan menenggelamkan isak Aira. "Ayah, jangan usir Mama. Ayah, kita mau di mana nanti?" Rizal tak menatap anaknya. "Kamu ikut Mama ya, Ayah sibuk kerja." Kata-kata itu menampar Nadia lebih keras dari apapun. Ia berusaha menahan air mata tapi suaranya pecah juga. "Rizal, ini hujan deras. Lihat anak-anak. Mereka kedinginan. Kalau memang Mas benci aku, jangan libatkan mereka. Biarkan aku yang pergi, tapi biarkan anak-anak tinggal sampai pagi." Rizal menghela nafas panjang seperti bosan mendengar permohonan itu. "Kamu aja yang gak tahu diri, Nat. Aku udah cukup sabar. Sekarang aku mau hidup tenang. Kamu yang pengen mandiri, silakan buktikan." Lalu tanpa menunggu jawaban, ia menutup pintu dengan keras. Prak! Suara itu menggema di antara hujan, menandai berakhirnya semua yang dulu mereka sebut rumah. Nadia menunduk, menggigit bibir agar tidak menangis terlalu keras. "Aira, Naila, ayo kita pergi," ucapnya pelan mencoba terdengar kuat di depan kedua putrinya. Mereka berjalan menyusuri jalanan becek, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Air hujan membasahi wajah Nadia, menempel di rambutnya yang sudah kusut. Ia tak peduli. Setiap langkahnya berat, tapi ia terus berjalan, menuntun tangan kecil Aira sambil memeluk Naila yang mulai batuk karena kedinginan. Dalam hati ia sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya di desa, tapi bayangan wajah ibunya yang sudah rentam membuat hatinya menolak. "Tidak, aku tidak boleh jadi beban. Aku harus kuat. Aku harus bertahan demi anak-anakku." Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gang sempit dekat sekolah tempat Nadia mengajar. Di ujung gang itu ada rumah kontrakan tua dengan dinding lembab dan atap bocor. Pemilik rumah, Bu Wati, seorang janda tua yang juga penjaga kebersihan sekolah, menatap Nadia dengan mata terkejut. "Nadia, astaga, kamu kenapa? Ini malam-malam, hujan begini bawa anak-anak." Nadia hanya senyum kaku, menahan tangis yang hampir pecah lagi. "Boleh kami numpang dulu, Bu? Cuma sementara. Besok saya cari tempat." Bu Wati mengangguk cepat, menyingkirkan kursi dan membiarkan mereka masuk. "Ya ampun, tentu boleh. Keringin badan dulu, kasihan anak-anakmu, basah semua." Nadia memeluk 2 anaknya erat-erat begitu mereka duduk di tikar usang di ruang kecil itu. Aira bersandar di bahunya, sementara Naila tertidur dengan nafas tersenggal-senggal. Di tengah keheningan malam yang hanya diisi suara hujan di atap bocor, Nadia menatap mereka berdua. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya mengalir juga. Ia mengusap lembut rambut Aira dan berbisik di antara isak. "Maaf ya, Nah. Mama gak bisa jaga ayah. Tapi Mama janji, Mama gak akan biarkan kalian kekurangan." Aira yang setengah terjaga menggenggam tangan ibunya. "Mama, jangan nangis ya. Aku udah besar, aku bantu Mama nanti." Kata-kata polos itu membuat dada Nadia terasa sesak sekaligus hangat. Ia menunduk, mencium kening anaknya. "Iya sayang, kita kuat ya. Kita mulai lagi dari awal." Hujan terus mengguyur malam itu, namun di dalam kontrakan kecil itu ada kehangatan yang tumbuh. Kehangatan dari cinta seorang ibu yang tak mau menyerah. Dalam diam, Nadia menatap langit-langit yang bocor, memejamkan mata, dan berjanji dalam hati. "Mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Aku akan jadi ibu yang berdiri di atas luka dan menunjukkan pada dunia bahwa kami bisa bahagia tanpa dia." Pagi itu, embun masih menempel di kaca jendela rumah kontrakan kecil itu. Dari sela tirai yang golong, sinar matahari berusaha masuk, menyinari wajah letih Nadia yang baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana. Sepiring nasi, telur dadar, dan sambal kecap. Aira dan Naila masih tertidur di lantai, beralaskan tikar tipis. Tubuh kecil mereka menggeliat pelan, mencari hangat di balik pelukan satu sama lain. Pemandangan itu selalu membuat dada Nadia sesak, bukan karena kasihan, tapi karena cinta yang begitu besar. Setiap helaan nafas kedua anaknya adalah alasan baginya untuk terus melangkah, meski hatinya masih berdarah. Ia menatap wajah anak-anaknya lama, lalu berbisik pelan. "Maafkan Mama, Nak. Belum bisa kasih rumah yang layak. Tapi Mama janji suatu hari nanti kita nggak akan tidur di lantai lagi." Nadia berangkat lebih pagi dari biasanya.
Ia berjalan kaki menuju sekolah sambil membawa map lusuh berisi berkas-berkas pelajaran dan beberapa soal latihan. Hujan semalam membuat jalanan becek, tapi langkahnya mantap. Kini setiap langkah itu membawa makna, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk 2 jiwa kecil yang bergantung padanya. Sesampainya di sekolah, ia menyapa murid-muridnya dengan senyum hangat seperti biasa. "Selamat pagi anak-anak." "Selamat pagi Bu Guru," jawab mereka serempak. Di tengah tawa dan semangat anak-anak itu, tak ada yang tahu kalau di balik senyum Nadia ada air mata yang terus ia sembunyikan. Di ruang guru, beberapa rekan kerjanya mulai berbisik-bisik pelan. "Kamu tahu, suaminya Bu Nadia sekarang tinggal sama perempuan lain ya?" "Iya, katanya sih sama janda muda. Kasihan Bu Nadia, padahal dia baru aja lulus P3K. Nadia mendengarnya. Ia pura-pura sibuk menyusun lembar tugas di meja, padahal hatinya diremas. Tapi alih-alih menanggapi, ia hanya menarik nafas panjang dan tersenyum tipis. Ia sudah lelah membela diri, lelah menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tak perlu dijelaskan. Bagi Nadia, diam adalah bentuk kekuatan. Ia tahu waktu akan berbicara lebih lantang daripada lidah manusia. Setiap sore setelah pulang sekolah, Nadia tak langsung pulang. Ia mengajar les anak-anak tetangga di rumah-rumah mereka, meski bayaran tak seberapa. Kadang ia menerima jahitan kecil dari guru lain yang tahu kondisinya. Semua uang yang ia terima tak langsung dipakai. Ia sisihkan sedikit demi sedikit, menabung dalam kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di bawah tikar. Malam hari, setelah anak-anak tertidur, Nadia duduk di pojok ruangan dengan lampu remang-remang. Ia membuka map berisi rencana keuangan sederhana, tabungan, kebutuhan harian, biaya sekolah anak. Angka-angka itu tak besar, tapi baginya itu simbol harapan. Tangannya gemetar saat menulis, namun di matanya tersimpan tekad yang tak lagi rapuh. Beberapa kali Aira terbangun dan memanggil pelan, "Mama, belum tidur?" Nadia tersenyum lembut. "Belum sayang, Mama lagi nyusun rencana biar kita bisa beli kasur baru." Aira tersenyum menghantuk dan mengangguk, menahan haru. "Iya nak, tapi sekarang tidur dulu. Mama buat karena kalian." Hari demi hari berlalu. Luka di hati Nadia belum hilang, tapi kini ia mulai berubah. Setiap air mata yang jatuh di malam hari justru menjadi bahan bakar kekuatan. Ia tak lagi menangis karena ditinggalkan, tapi karena bersyukur masih diberi kesempatan untuk berjuang. Namun, tak semua orang bisa meniru ketegarannya. Di luar sana, kabar tentang Rizal dan Sinta mulai menjadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Banyak yang mencibir Rizal, mengatakan bahwa ia tak tahu diuntung. Laki-laki itu ninggalin istri sesabar Bu Nadia demi perempuan yang cuma numpang nama. Kasihan anak-anaknya, padahal ibunya kerja keras banget. Nadia mendengar semua itu, tapi ia tetap bungkam. Ia tak mau menjelekkan siapapun, bahkan Rizal. Ia hanya menjawab setiap komentar dengan kalimat pendek yang selalu sama. "Saya cuma berharap anak-anak saya tumbuh jadi orang baik." Sore itu di ruang kelas yang mulai sepi, Nadia berdiri di depan papan tulis sambil memandangi tulisan tangannya sendiri. Kesabaran tidak mengubah masa lalu, tapi bisa menyembuhkan luka. Tulisan itu bukan untuk murid-muridnya, melainkan untuk dirinya sendiri. Saat ia menatap langit senja di luar jendela, matanya basah, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena sadar bahwa air mata itu tak lagi menjadi tanda kelemahan. Air mata itu kini adalah sumber kekuatan, bahan bakar untuk berdiri, dan pengingat bahwa meski dunia telah meremukannya, ia masih bisa bangkit dengan penuh martabat. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa Nadia sadari, hari-hari penuh perjuangan itu telah mengantarkannya pada lembar baru kehidupan. Aira kini duduk di bangku SMP, sementara Naila mulai masuk SD. Dua anak itu tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan sopan, buah dari kasih sayang seorang ibu yang tak pernah mengeluh meski dunia sempat menjatuhkannya. Setiap pagi, rumah kontrakan kecil mereka selalu penuh dengan semangat. Aira membantu menyiapkan sarapan, sementara Naila sibuk mengikat tali sepatunya yang sudah mulai longgar. "Ma, aku bantu cuci piring nanti ya, biar Mama nggak capek,"
ucap Aira sambil merapikan seragam adiknya. Nadia tersenyum dari dapur. Terima kasih, Nak. Mama senang lihat kalian kompak begini. Kalian hadiah terbesar yang Tuhan kasih. Hidup mereka tak lagi berlimpah, tapi tenang. Ada kebahagiaan yang lahir dari rasa cukup. Walau rumah mereka kecil, setiap sudutnya penuh kehangatan dan cinta. Tak ada lagi teriakan, tak ada ketakutan, hanya tawa kecil, doa setiap malam, dan pelukan yang menguatkan. Nadia kini menjadi guru tetap di sekolah tempatnya dulu mengajar sebagai honorer. Ia dikenal murid-muridnya sebagai sosok guru yang sabar dan penyayang. Banyak siswa yang curhat padanya, merasa nyaman dengan kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari wajah lembutnya. Bu Nadia itu bukan cuma guru, tapi seperti ibu kedua buat kami. Begitu sering para murid berkata. Namun di balik senyum lembut itu, Nadia masih menyimpan luka yang tak lagi perih tapi meninggalkan bekas dalam. Kadang saat ia duduk sendirian di ruang guru, matanya menerawang jauh, mengenang malam hujan saat ia dan anak-anak diusir tanpa ampun. Ia tak membenci, tapi juga tak lupa. Sementara itu, hidup Rizal tak seindah dulu. Rumah tangga barunya bersama Sinta perlahan menunjukkan retakan yang semakin besar. Awalnya Sinta tampak manis dan perhatian, tapi semua berubah setelah Rizal kehilangan beberapa proyek. Uang yang dulu mengalir kini mulai seret. Kagihan menumpuk, sementara Sinta mulai sering mengeluh. Mas, aku capek hidup kayak gini. Katanya kamu kerja proyek besar. Kok malah makin susah? Rizal menatapnya lelah. Proyeknya ditunda, Sin. Aku udah coba cari kerja lain. Sinta mendengus kesal. Alasan terus. Dulu waktu sama istrimu yang itu, kamu juga bilang begitu. Cuma janji doang. Kata-kata itu menusuk hati Rizal. Ia terdiam lama. Sadar bahwa Sinta bukanlah sosok seperti dulu ia bayangkan. Perempuan itu hanya mencintai kemapanannya, bukan dirinya. Kini ketika uang tak lagi ada, cinta pun menguap. Beberapa kali Rizal melihat foto lama Nadia di media sosial teman-temannya. Foto sederhana saat Nadia sedang berdiri di depan murid-muridnya dengan senyum tulus. Ia menatap lama layar ponselnya dan hatinya terasa perih. Apa kabarnya dia sekarang? Pikirnya dalam diam. Ia ingin menulis pesan, sekadar bertanya kabar. Tapi jari-jarinya berhenti di atas layar. Ada gengsi yang menahannya. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kesalahan. Malam-malamnya kini sunyi. Sinta sering pulang larut, kadang tanpa kabar. Rizal duduk sendirian di ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang dulu ia banggakan. Semua terasa kosong. Tak ada tawa anak-anak, tak ada aroma masakan sederhana yang selalu menyambutnya pulang. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil, Aira sedang menunjukkan piala lomba menulis kepada ibunya. Mama, aku juara 1, temanya Ibu Inspirasiku, katanya bangga. Nadia menatap piala itu dengan mata berkaca-kaca. Mama boleh baca tulisannya? Aira menganggukkan. Dalam tulisannya ia menulis, Ibu adalah orang paling kuat di dunia. Ibu tidak punya sayap, tapi ia bisa membuat aku dan adikku terbang lewat doa dan kerja kerasnya. Ibu tidak pernah menangis di depan kami, tapi aku tahu setiap malam ibu berjuang sendirian supaya kami bisa terus tersenyum. Air mata Nadia menetes pelan. Ia memeluk anaknya erat-erat. Kamu tahu, Nak, Mama kuat karena kalian. Kalau bukan karena kalian, Mama gak akan bisa berdiri lagi.
Di luar senja mulai turun. Langit berwarna jingga keemasan. Sinar matahari menembus sela jendela rumah sederhana itu, seolah memberi restu atas perjalanan panjang seorang ibu dan dua anak perempuannya. Sementara itu, di tempat lain, Rizal berdiri di depan jendela rumahnya sendiri, menatap langit sore yang sama. Namun, di matanya, cahaya itu terasa asing. Ia sadar, cahaya yang dulu menerangi hidupnya kini sudah berpindah. Bukan di rumah mewah ini, tapi di tempat sederhana yang dulu ia tinggalkan dengan keangkuhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rizal menunduk. Dan sebutir air mata jatuh di telapak tangannya. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Ruang aula sekolah sore itu penuh sesak dengan para guru, siswa, dan orang tua yang datang menghadiri acara penghargaan tahunan. Lampu-lampu menggantung menyoroti panggung utama yang dihiasi bunga segar dan kain putih. Suara tepuk tangan bergema ketika pembawa acara menyebut nama Nadia Rahmawati sebagai penerima penghargaan guru teladan P3K terbaik tingkat kabupaten. Dari barisan belakang, Rizal berdiri kaku. Rambutnya kini mulai memutih di sisi pelipis, wajahnya kusut, dan kemeja yang ia kenakan tampak lusuh. Ia menatap ke arah panggung, matanya basah, dadanya terasa sesak. Di sana, di tengah sorotan cahaya, berdiri wanita yang dulu pernah ia usir dalam hujan, wanita yang kini berdiri tegar dengan senyum hangat dan mata penuh cahaya kehidupan. Langkah Nadia mantap saat naik ke panggung. Ia menerima piagam dan buket bunga dari kepala dinas dengan penuh kerendahan hati. Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua guru yang terus berjuang dalam diam dan untuk dua anak saya, Aira dan Naila, yang selalu menjadi alasan saya untuk kuat, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Di antara kerumunan, Aira dan Naila berlari ke arah panggung, mencium tangan ibunya di depan semua orang. Kamera-kamera menyorot mereka dan hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa guru bahkan meneteskan air mata melihat kehangatan keluarga kecil itu. Rizal merasa seolah bumi menelannya hidup-hidup. Di hadapannya kini bukan lagi Nadia yang dulu ia rendahkan. Wanita itu telah berubah, lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih bahagia tanpa dirinya. Ingatan masa lalu menghantam pikirannya bertubi-tubi. Malam pengusiran, tangisan anak-anak, dan tatapan pasrah Nadia di bawah guyuran hujan. Ia ingin maju, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Sinta telah meninggalkannya setahun lalu, membawa sisa tabungan dan meninggalkan hutang yang menumpuk. Ia kini hanya seorang pria biasa yang menyesal, tanpa rumah, tanpa cinta, tanpa arah. Ketika acara usai, Rizal memberanikan diri mendekati. Nadia, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Nadia menoleh perlahan. Tatapannya teduh, tapi dingin. Selamat atas penghargaanmu, Mbak Rizal, katanya dengan suara berat namun sopan. Nadia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit lalu membalas dengan tenang. Terima kasih Pak Rizal. Ucapan itu sederhana, tapi menyayat. Ia memanggilnya Pak Rizal, bukan Mas. Tanda bahwa di antara mereka sudah tak ada ikatan batin apapun. Aira yang berdiri di samping ibunya, menatap ayahnya sebentar. Lalu menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut kehilangan lagi. Rizal hanya bisa berdiri terpaku melihat punggung 3 orang yang pernah menjadi keluarganya berjalan menjauh. Langkah-langkah itu tegas, tidak menoleh sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya, Rizal benar-benar merasakan kehilangan. Bukan karena rumah, bukan karena harta, tapi karena cinta yang telah ia buang sendiri. Suara hujan di luar aula mulai turun pelan, seolah mengulang malam saat ia mengusir mereka dulu.
Namun kali ini tidak ada lagi yang menunggunya. Tidak ada lagi yang akan memanggilnya ayah dengan penuh kasih. Hanya kesunyian, penyesalan, dan bayangan masa lalu yang kini menghantuinya setiap langkah. Malam itu, udara terasa berat dan lembab setelah hujan mengguyur kota sejak sore. Jalanan di depan kontrakan kecil Nadia basah. Genangan air memantulkan lampu jalan yang redup. Di dalam rumah mungil itu, Aira terbaring lemar di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, napasnya pelan, dan keringat dingin membasahi dahinya. Nadia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan putrinya erat sambil menahan tangis. Ia baru pulang dari sekolah, langsung mendapati Aira pingsan karena memaksakan diri belajar demi lomba nasional. "Kenapa kamu gak bilang ke ibu kalau kamu capek, nak?" bisiknya lirih. Aira tersenyum lemah. Aira cuma pengen ibu bangga, biar ibu gak capek kerja terus. Air mata Nadia jatuh begitu saja. Ia usap rambut anaknya dengan lembut, menatap wajar polos yang dulu sering ia bopong dalam pelukan di tengah hujan pengusiran itu. Sementara itu, di tempat berbeda, Rizal duduk di depan ponselnya, menatap layar dengan pesan yang belum terkirim. "Maaf, Nat, aku ingin bicara sebentar. Tolong izinkan aku datang." Jari-jarinya gemetar. Sudah berhari-hari ia mencoba menghubungi Nadia, tapi tak pernah mendapat balasan. Seolah seluruh dunia menutup pintu untuknya. Namun malam itu, entah dorongan dari mana, Rizal nekat datang ke rumah yang dulu tak pernah ia tahu. Rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang dulu ia usir. Ketika sampai di depan rumah itu, langkahnya terhenti. Dari jendela kecil, ia bisa melihat cahaya lampu redup dan bayangan Nadia yang sedang duduk di sisi anaknya. Suara tangisan kecil terdengar samar, menembus malam. Rizal menelan ludah, hatinya bergetar hebat. Ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Nadia menoleh, kaget. Ia sempat berpikir itu mungkin tetangga, tapi ketika pintu dibuka, tubuhnya seketika membeku. Di depan sana, berdiri sosok yang pernah membuat hidupnya porak-poranda, basah, gemetar, dengan wajah penuh penyesalan. Rizal. Hening panjang menyelimuti, hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap seng. "Aku cuma mau lihat anak-anak," kata Rizal pelan, suaranya bergetar. Nadia tidak langsung menjawab. Ia memandangnya dalam diam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba kacau. Akhirnya lagi sakit. Jawabnya singkat, datar, tanpa emosi. Riza menunduk langkahnya pelan mendekati kasur di mana Aira berbaring. Ketika Aira membuka mata, ia menatap sosok ayahnya dengan bingung. "Ayah?" Suaranya serak. Rizal tersenyum getir lalu berlutut di sampingnya. "Iya, Nak. Ayah di sini. Maaf, ayah lama banget gak datang." Aira menangis. Tubuhnya gemetar. "Aira kangen, ayah." Kalimat itu menghantam dada Rizal seperti badai. Ia menunduk, mencium tangan anaknya. Air matanya jatuh satu persatu di punggung tangan kecil itu. "Ayah juga kangen, Nak. Ayah salah banget." Nadia menatap pemandangan itu dari kejauhan. Ada lupa lama yang perlahan terbuka lagi. Tapi juga ada sesuatu yang berbeda. Ketulusan yang selama ini tak pernah ia lihat di mata Rizal. Namun hatinya masih terjaga. Luka yang dulu ia rawat terlalu dalam untuk mudah disembuhkan hanya oleh air mata. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya isak kecil dari Aira yang memecahkan keheningan. Rizal menatap Nadia, matanya sembab. "Boleh aku bantu rawat Aira malam ini?" Tanyanya lirih, seolah takut ditolak. Nadia menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu benar-benar mau menebus, jangan hanya di malam ini." Rizal menunduk. Kata-kata itu menembus ke jantungnya. Ia tahu malam itu bukan hanya tentang menengok anaknya yang sakit, tapi awal dari penebusan panjang yang harus ia jalani. Di luar sana, hujan kembali turun. Pelan, tapi konsisten. Seolah langit pun ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang dulu tercerai. Kini bertemu lagi di tengah luka dan penyesalan yang belum kering. Dan di dalam rumah kecil itu, sesuatu yang rapuh mulai tumbuh kembali.
Bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi benih pengampunan yang perlahan menyalakan harapan baru. Beberapa minggu setelah malam hujan itu, hidup di rumah kecil Nadia perlahan berubah. Aira sudah mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Setiap pagi, Rizal datang membantu mengantar Naila ke sekolah, menjemput Aira ke rumah sakit untuk kontrol, dan kadang-kadang membantu Nadia memperbaiki pagar bambu yang sudah lapuk. Tak ada janji manis, tak ada kata cinta, hanya keheningan yang mulai mencair di antara mereka. Bagi Nadia, luka itu belum hilang, tapi ia tahu dendam tak akan pernah membawa ketenangan. Ia memilih bersikap biasa, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, Rizal berdiri di depan rumah menatap halaman kecil yang dulu ia biarkan sepi. Aku sering bayangkan, kalau saja malam itu aku nggak ngusir kalian, mungkin semuanya nggak akan sejauh ini, katanya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara burung sore. Aira sudah mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Setiap pagi, Rizal datang membantu mengantar Naila ke sekolah, menjemput Aira ke rumah sakit untuk kontrol, dan kadang-kadang membantu Nadia memperbaiki pagar bambu yang sudah lapuk. Tak ada janji manis, tak ada kata cinta, hanya keheningan yang mulai mencair di antara mereka. Bagi Nadia, luka itu belum hilang. Tapi ia tahu, dendam tak akan pernah membawa ketenangan. Ia memilih bersikap biasa, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, Rizal berdiri di depan rumah menatap halaman kecil yang dulu ia biarkan sepi. Aku sering bayangkan, kalau saja malam itu aku nggak ngusir kalian, mungkin semuanya nggak akan sejauh ini, katanya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara burung sore. Aira yang sedang menjemur pakaian berhenti sejenak. Ia tak menoleh, hanya berkata pelan. Kalau saja kamu sadar lebih cepat, mungkin kita nggak akan belajar lewat cara yang paling menyakitkan. Rizal terdiam. Ia tahu, kalimat itu bukan kemarahan, tapi kenyataan pahit yang harus ia telan. Ia melangkah mendekat, berdiri beberapa meter di belakang Nadia. Aku nggak minta kembali. Aku cuma mau menebus apa yang pernah aku hancurkan. Aku mau anak-anak lihat kalau ayah mereka masih bisa berubah. Nadia menunduk, matanya basah, tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kamu nggak perlu janji, Jal. Cukup buktikan dengan tindakan. Anak-anak nggak butuh ayah yang sempurna. Mereka cuma butuh ayah yang hadir. Sore itu, sinar matahari jatuh di wajah keduanya, menciptakan siluet hangat yang tak lagi dipenuhi amarah. Di halaman yang sempit, Aira dan Naila berlarian tertawa kecil. Suara mereka mengisi udara yang dulu hanya berisi tangis. Rizal menatap mereka lama. Ada rasa rindu, rasa bersalah sekaligus harapan. Dan untuk pertama kalinya, ia berlutut di tanah, menatap ke arah Nadia dan anak-anaknya. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah kuat, bahkan saat aku hancurkan segalanya. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan tahu artinya menjadi manusia lagi. Nadia menatapnya dalam diam. Ia tidak menjawab, tapi dari matanya yang basah, Rizal tahu, meski luka belum hilang, pintu maaf perlahan mulai terbuka. Beberapa bulan berlalu, Aira memenangkan lomba menulis tingkat nasional dengan karya berjudul Ibu yang Tidak Pernah Menyerah. Dalam tulisannya, ia menggambarkan perjuangan seorang ibu yang tetap berdiri meski dunia menjatuhkannya berkali-kali. Saat pembacaan penghargaan, Nadia menangis di barisan penonton, sementara Rizal berdiri di belakang, menunduk haru, memeluk Naila erat. Malamnya, setelah acara usai, mereka berjalan bertiga di jalan setapak. Aira menggenggam tangan ibunya di kiri dan tangan ayahnya di kanan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berjalan berdampingan. Bukan sebagai keluarga sempurna, tapi sebagai manusia yang saling belajar memaafkan. Langit malam begitu tenang. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik di kejauhan. Rizal menatap Nadia sebentar, lalu menunduk. Aku gak akan pernah bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa jaga masa depan mereka.
Itu janjiku, Nat. Nadia menyenyum, matanya menatap ke depan. Kita semua belajar, Jal, bahwa cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau memperbaiki. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, langkah mereka perlahan menjauh. Tapi kali ini tanpa kebencian, tanpa amarah. Hanya dengan sisa cinta yang berubah bentuk menjadi pengertian. Kadang hidup membawa kita jatuh ke titik terendah, hanya untuk menunjukkan betapa kuatnya kita saat bangkit. Nadia tak membalas dengan dendam, karena ia tahu luka bisa sembuh hanya dengan maaf, bukan kemarahan. Rizal belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapa yang paling berkuasa, tapi dari siapa yang paling tulus menjaga. Kisah mereka menjadi cermin bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal, bahkan setelah segalanya hancur. Sebab dalam setiap air mata yang jatuh, selalu ada harapan baru yang tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk kembali bersemai.